untuk melihat bahwa semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami itu semua indah, itu semua baik adanya. Bahkan ketika kami tidak mengerti, ketika hidup kami penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak kami harapkan, ajak kami untuk percaya kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhan bekerja melampaui semua yang bisa kami pikirkan. Terima kasih, sebentar firman-Mu akan disampaikan. Kami berdoa biar kabar baik Injil tentang Yesus diberitakan, dan setiap kami, opa, oma yang muda di tempat ini boleh mengalami satu kemerdekaan dari kebenaran Tuhan. Biar Kristus diberitakan, Injil-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bapak, Oma, sehat, puji Tuhan. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pertama kali di tempat ini. Terima kasih buat Pak Kurniawan kesempatannya. Hari ini saya akan sedikit bersaksi, bukan tentang saya, karena saya banyak orang salah mengerti tentang apa itu kesaksian. Bagi saya kesaksian itu bukan sekedar cerita pengalaman. Karena saya percaya kalau saya cerita pengalaman, opa oma di sini lebih punya banyak pengalaman daripada saya, betul? Kita semua masing-masing punya cerita di dalam hidup kita. Tapi lewat kesaksian kita, saya mau ajak kita untuk melihat begini, bahwa dalam setiap cerita hidup kita ada Tuhan yang bekerja dan berkarya. Jadi lewat cerita yang saya akan sampaikan, saya mau Bapak Ibu, Opa Oma di sini sama-sama melihat bahwa ini bukan tentang kita. Setuju? Ini bukan tentang siapa yang berbicara, tetapi ini tentang Tuhan yang bekerja. Nah, saya berdoa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya akan menjadi Tuhan yang juga bekerja dalam hidup kita semua. Amin. Nah, sebelum saya masuk, saya ajak kita buka satu firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Sudah dapat? Amin. Saya ajak kita baca ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Buat saya ayat ini adalah ayat yang sangat pribadi berbicara kepada saya. Seperti yang Opa-Oma lihat, Bapak Ibu lihat, bahwa saya terlahir dengan kondisi yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Saya lahir dengan disabilitas. Nama disabilitas saya ini cerebral-palsy. Dan saya tumbuh besar diejek, dibully, dihina di sekolah. Nah, awalnya saya pernah masuk selama 1 tahun di SLB. Tahu SLB? Sekolah luar biasa. Setelah lebih kurang 1 tahun, orang tua saya itu dipanggil oleh pihak sekolah. Dan guru saya berkata begini, Bu, Pak, anak Anda nggak boleh di tempat ini. Waktu itu
tua saya bingung. Karena dulu saya pernah dibawa ke banyak sekolah di kota Medan. Saya asalnya dari Medan. Di kota Medan saya dibawa keliling ke sekolah-sekolah. Dan saya banyak ditolak. Gak boleh masuk. Kenapa? Karena alasannya dua. Takut saya tidak bisa ikut belajar karena saya dikira idiot. Kedua, takut saya tidak bisa berkomunikasi, bersosialisasi. Puji Tuhan hari ini teman-teman saya ada di mana-mana. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dari mana-mana. Jadi saya masuk SMB itu karena terpaksa. Gak ada pilihan. Kemudian guru SMB saya ngomong, Bu, Pak, anak Anda harusnya di sekolah umum. Ini setelah 1 tahun di SMB. Dan guru saya berkata begini, meskipun tubuhnya cacat, tapi pikirannya berfungsi dengan baik. Dan saya percaya itu anugerah Tuhan. Nah, keluarga saya bukan Kristen. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya bertumbuh besar, gak diajarin siapa itu Yesus. Kamu berdoa sama Tuhan Yesus, gak pernah. Dalam perjalanannya, saya mengalami banyak jatuh bangun. Di sekolah umum, akhirnya kami dapat satu sekolah di kota Medan. Waktu saya masuk, saya lihat teman-teman saya. Saya lihat teman-teman saya yang berbeda dari saya. Berbeda dari teman-teman saya yang dulu di ACB. Karena di ACB teman-temannya seperti saya, punya kondisi yang khusus. Begitu saya masuk ke sekolah umum, saya lihat teman-teman saya beda. Ada yang main bola, ada yang main basket, lari-larian, lompat sana, lompat sini. Saya lihat diri saya gak seperti mereka. Saya mulai minder. Saya mulai bertanya-tanya, kok saya gak seperti mereka? Kok saya berbeda dari teman-teman saya? Kenapa? Wah, waktu itu saya gak bisa menerima keadaan saya. Saya marah, saya dibully, saya diejek. Bapak Ibu tahu, Opa Oma tahu waktu saya diejek, apa yang saya lakukan? Kalau anak lain diejek, dibully, mungkin mereka nangis, mungkin mereka lari sembunyi, betul? Betul ya? Kalau saya dibully, saya diejek, saya dihina, tahu apa yang saya lakukan? Orang yang ngejek saya, itu saya ajak berkelahi. So jagoan. Bener, saya ajak berantem anak orang. Jadi tiap kali saya pulang sekolah, Bapak betul. Itu kan baju SD ya, putih merah. Itu pasti kotor, baju putih jadi hitam. Mama saya bingung tuh, pergi sekolah bajunya bersih, pulang kok kotor. Lu ngapain di sekolah kalau gak belajar? Saya bilang biasa mah, habis berantem. Sok jagoan, sok kuat. Mama saya geleng-geleng kepala, bilang dasar, anak gak tahu diri kamu. Jadi saya berpikir begini, saya tumbuh diajar begini. Hatta, kamu itu beda dari anak lain. Jadi kamu gak boleh diremehkan. Kamu gak boleh dianggap sepele. Kamu harus tunjukkan kamu kuat, kamu bisa. Dengan pola pikir seperti itu,
Saya pengen menunjukin, saya nggak mau diremehkan, saya nggak mau diejek, saya mau melawan. Akhirnya seperti itu. Saya berkelahi, saya nggak terima dikatai orang, saya nggak terima diejek. Tapi hidup seperti itu lama-lama capek, betul? Capek. Saya nggak bisa menerima kelemahan saya, kekurangan saya. Dan akhirnya saya mengalami titik yang penuh dengan keputusasaan. Saya kecewa. Pernah satu kali di ruang kelas, itu saya diketawain, saya diejek, saya dihina-hina. Di dalam kelas itu saya mikir, ini anak kecil masih SD, pikiran saya udah jelek banget. Saya mikir begini, ini gimana ya caranya supaya saya bikin teman-teman saya ini menyesal. Tahu perlu menyesal seumur hidup karena udah mengejek saya. Tahu apa yang saya lakukan apa-apa? Saya mikir begini, kalau saya mati di depan mereka, mungkin mereka akan menyesal. Mereka akan ingat saya seumur hidup dengan rasa sakit. Anak kecil SD, pikiran saya udah begitu. Apa yang terjadi di depan saya ada meja, di atas meja ada gunting. Bisa tebak saya mau ngapain? Nusuk, bener. Tapi bukan tusuk orang, bukan. Jadi waktu saya diejek, saya dihina, saya ambil gunting, saya tusuk ke dada saya sendiri. Saya tusuk. Tahu apa-apa? Rasanya gimana? Sakit. Ya iya, tusuk diri sendiri sakit. Tapi masalahnya begini, waktu guntingnya saya tusuk ke dada saya, guntingnya membal. Bukan karena sakit, bukan. Tapi pas saya lihat, saya baru sadar, ternyata guntingnya kurang tajam. Jadi salah ambil gunting. Percobaan pertama bunuh diri saya gagal. Kedua kali saya pernah coba untuk lompat dari lantai 3 gedung sekolah. Sama, diejek, dihina. Waktu itu saya punya banyak pergumulan. Saya bertanya-tanya, kok saya begini ya? Kok hidup saya penuh dengan masalah? Kok saya gak seperti anak yang lain? Sama. Jadi waktu itu saya naik ke lantai 3 gedung sekolah. Nah, di gedung sekolah itu di pinggir-pinggir ada balkon. Tahu? Ada balkon. Saya naik, saya panjat dari atas balkon lantai 3 gedung sekolah. Saya mau bunuh diri. Dan ini yang terjadi. Waktu saya berdiri di atas balkon, saya lihat ke bawah. Wih, tinggi juga. Ini pengen bunuh diri, tapi nyalinya kurang. Puji Tuhan, waktu itu pikiran saya masih jalan, masih bisa mikir. Saya mikirnya begini, Bapak Ibu. Ini kalau saya lompat dan saya mati, mendingan. Tapi kalau saya lompat dan saya nggak mati lah, ini ya repot. Makin parah kondisi saya. Nanti maksud saya, jadi saya mikir lantai 3, yakin nggak mati?
itu tingginya nanggung. Jadi di lantai 3 di samping balkon, saya berdiri lama mikir, lompat gak ya? Lompat gak ya? Mati gak ya? Tapi saya udah di atas. Masa saya gak ngapa-ngapain? Saudara tahu saya bikin apa? Saya bikin heboh satu sekolah. Ini contoh bunuh diri tapi gak niat. Saya bikin pengumuman. Saya teriak-teriak satu sekolah heboh. Woi, saya mau mati nih, saya mau lompat nih. Kalau saudara dengar orang bunuh diri teriak-teriak, itu tandanya gak niat. Bunuh diri kok bikin pengumuman. Itu saya dulu. Saya teriak-teriak satu sekolah heboh. Ya, anak-anak keluar dari kelas pada lihat ke atas ada apa ini. Guru petugas pada lari ke lantai 3 tarik saya. Gak jadi bunuh diri. Percobaan kedua gagal. Singkat cerita, semua itu terjadi sebelum saya kenal Tuhan. Karena saya dulu sekali lagi bukan Kristen. Gak pernah belajar Alkitab. Gak pernah diajari tentang Tuhan Yesus. Gak pernah diajari tentang bagaimana mengenal Tuhan dan bagaimana mengenal diri saya. Dan saya bersyukur karena Injil adalah kabar baik. Amin. Injil adalah kabar baik. Karena waktu kita mengerti Injil, kabar baik itu memerdekakan kita. Itu mengubah hidup saya. Kekristenan adalah iman yang bisa membuat kita berkata, Tuhan, aku penuh dengan kelemahan, tetapi aku percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas hidup. Sehingga kita datang kepada Tuhan gak perlu pura-pura, gak perlu sok kuat, karena kita gak ada yang kuat, betul? Makin lama kita hidup, makin kita berumur seperti opa-oma di tempat ini. Saya percaya makin kita sadar betapa lemahnya diri kita sebagai manusia. Betul ya? Makin berumur kita sadar bahwa kita ini ternyata manusia yang penuh dengan kelemahan. Anak-anak muda biasanya nggak tahu. Kenapa? Karena masih sehat, masih muda, masih segar, masih punya banyak pencapaian. Tapi saya selalu bilang hati-hati. Ada waktunya. Semua pencapaian kita itu punya batas waktu. Ada waktunya semua yang kita perjuangkan waktu kita muda akan hilang. Karena itu mengakui kita lemah itu penting. Kenapa? Karena waktu kita sadar kita lemah di situ, kita sadar kita butuh Tuhan. Waktu kita sadar kita lemah, di situ kita sedang mengakui kita butuh Tuhan. Saya punya satu kutipan yang berkata begini, kalau kita gak pernah mengakui kita lemah, kita gak pernah sadar kita butuh Tuhan. Saya bertahun-tahun tidak menyadari ini. Itulah sebabnya setiap kali saya pelayanan di ibadah umum, di ibadah anak muda, saya berkata begini, saya tidak datang untuk kasih motivasi. Tahu motivasi? Motivasi dunia yang berkata kamu hebat, kamu jago,
kamu punya potensi, saya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena motivasi dunia tidak mengubah hidup saya. Motivasi yang diajarkan di luar tidak mengubah hidup saya secara pribadi. Apa yang mengubah hidup saya? Firman Tuhan. Waktu firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Itu mengubah hidup saya. Ternyata saya nggak perlu sok kuat. Saya nggak perlu merasa saya mampu untuk jadi orang Kristen. Justru saya perlu sadar bahwa saya butuh Yesus. Saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Semua yang saya lakukan dalam hidup saya tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Itulah sebabnya kekristenan percaya bahwa keselamatan kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena usaha manusia, bukan karena pahala kita, bukan karena amal kita. Itu bedanya kekristenan. Kenapa? Karena manusia itu lemah, terbatas, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Waktu kita sadar kebenaran ini, kita tahu kenapa Yesus harus datang ke dunia. Tuhan Allah yang maha segalanya harus datang jadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang lemah, terbatas, dan tidak berdaya. Ini satu kebenaran yang mengubah hidup saya. Karena saya tahu saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saudara, waktu saya ada di titik paling putus asa, saya pernah bilang begini, Tuhan ada nggak sih? Tuhan benar-benar ada nggak? Tuhan yang mana? Kalau Yesus ada, buktikan sama saya. Saya ingat dulu waktu saya pertama jadi Kristen, tante saya itu yang ajak kami untuk ikut acara KKR. Tante saya bilang begini, kalau kamu ikut Yesus, kalau kamu percaya Yesus, ikut Yesus, pasti sembuh. Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Waktu itu orang tua saya semangat. Kenapa? Karena udah keliling rumah sakit, udah ke banyak tempat, udah ke dukun-dukun juga. Jadi semua udah dicobain. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ketemu tante saya bilang gitu, udah bawa ke gereja. Udah minta tolong didoain sama pendeta, nanti bisa sembuh. Saya diajak waktu itu 2006. Saya ingat di Jakarta ada KKR besar di Ancol waktu itu. Semua orang datang, kami ikut. Saya didoakan, ditumpah tangan. Orang lain didoain, ditumpah tangan, sembuh. Wah, saya tinggal, waduh, saya juga pengen dong. Berarti bentar lagi hidup saya berubah. Oh, saya maju. Saya didoakan, ditumpah tangan, jatuh, pas bangun, kondisinya masih sama. Loh, saya bingung. Loh, itu tadi yang lain sembuh. Kok saya enggak? Kok saya enggak disembuhkan? Kok saya tidak mendapatkan mujizat? Mana nih Tuhan? Kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama buat saya? Bapak tahu saya pernah dibilang, kamu sih kurang iman, kurang doa, kurang baca Alkitab.
semua banyak kurangnya. Saya bilang hidup saya memang selalu banyak kurang. Nah akhirnya saya banyak ikut acara KKR, ikut acara seminar, ikut banyak pendeta, minta didoain, nggak dapat jawaban. Saya pikir jadi orang Kristen, saya bisa mengalami hidup yang berbeda. Ternyata bertahun-tahun, waktu saya jadi orang Kristen pertama kali, hidup saya nggak berubah. Bungkusannya yang berubah. Dulu pindah dari rumah sakit ke rumah sakit lain. Pindah dari dokter yang satu ke dokter yang lain. Setelah jadi Kristen, pindah dari satu KKR ke KKR lain. Satu gereja ke gereja lain. Satu pendeta ke pendeta lain. Tujuannya apa? Apakah untuk cari Tuhan? Bukan. Saya cuma pengen sembuh. Saya cuma pengen mujizat. Dan saudara tahu waktu fokus kita salah, kita akan kecewa. Saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang orang Kristen itu bohong lah. Buktinya saya nggak dapat mujizat. Buktinya saya nggak sembuh. Mana nih? Katanya Tuhan bisa menyembuhkan. Bahkan satu malam, di tengah-tengah keputusasaan, saya bilang Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau sembuhkan atau ambil nyawa saya. Saya minta mati sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan, saya akan percaya Engkau. Tapi kalau Tuhan nggak mau sembuhkan, ya udah ambil hidup saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Minta mujizat, minta sembuh nggak dapat. Minta mati nggak dapat juga. Saya bingung. Tuhan maunya apa ini? Tuhan kok nggak terjadi apa-apa? Mana? Tetapi di tengah-tengah pergumulan saya, di tengah-tengah semua pertanyaan itu, saya baca ayat ini. Tuhan bilang gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pertama kali saya baca ayat ini, saya tak mengerti. Tetapi satu kali saya baca ayat ini, Tuhan bilang ini, kasih karuniaku cukup bagimu. Saya dulu berpikir begini, kalau saya sembuh, maka itu cukup. Kalau saya dapat mujizat, maka saya akan cukup. Kalau Tuhan jawab doa saya seperti yang saya mau, maka saya akan cukup. Tapi saudara tahu, jawaban Tuhan nggak seperti yang kita mau. Sehingga jawaban Tuhan itu di luar daripada pemahaman kita. Tuhan bilang justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dengan kata Tuhan sedang mengajar saya, Hatta, kalau kamu mau melihat pekerjaanku, kamu perlu menerima keadaan. Kamu perlu menerima kelemahan. Waktu saya pertama kali merenungkan ini, saya nggak mengerti. Sampai Tuhan kasih saya pengertian begini, Hatta, kamu tahu gak? Di mata Tuhan, kamu sudah sempurna. Di mata Tuhan, kamu sudah
sempurna. Waktu saya pertama kali dengar itu, saya menangis. Saya pikir hidup saya adalah sebuah kegagalan. Saya pikir saya ciptaan yang gagal. Saya pikir Tuhan iseng-iseng waktu Dia menciptakan saya. Tapi hari itu Tuhan bilang, Hatta, kamu tahu gak di mata Tuhan, kamu itu sempurna. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat kamu. Waktu saya ngerti ini, pemahaman saya berubah. Gambar diri saya yang rusak itu dipulihkan. Saya tahu kebahagiaan saya bukan bergantung pada kondisi saya. Karena untuk orang seperti saya, Yesus sudah mati menebus hidup saya. Sejak hari itu, saudara tahu, saya berhenti cari kesembuhan. Bukan karena saya tidak percaya mujizat. Saya percaya mujizat. Saya percaya Tuhan masih menyembuhkan. Tapi hari itu saya belajar satu kebenaran, yaitu saya punya Yesus. Saya punya Yesus. Dan kalau saya punya Yesus, saya punya yang lebih daripada kesembuhan. Kalau saya punya Yesus, saya punya yang lebih daripada mujizat. Hari ini saya mau bertanya pada kita, apakah kita percaya kita punya Yesus? Apakah Yesus cukup buat kita? Atau kita masih cari-cari yang lain? Atau kita masih mencari sesuatu yang lain? Saudara, di pasal 2 Korintus 12, kalau saudara nanti baca ayat sebelumnya, Paulus adalah rasul yang luar biasa. Dia punya pengalaman yang luar biasa. Ayat 1 sampai 10, Paulus cerita, dia dapat satu penglihatan, penyataan dari Tuhan. Tuhan bawa dia lihat satu penglihatan tentang surga. Dia lihat orang diangkat sampai ke tingkat 3 dari Firdaus. Dan di dalam penglihatan itu, Paulus berkata dia mendengar orang-orang di surga itu berbicara dengan kata-kata yang tidak dapat diucapkan oleh manusia. Kata-kata yang dia tidak pernah dengar sebelumnya. Dan Paulus bilang gini, ini pakai bahasa saya. Sebenarnya, kalau Paulus mau bermegah, dia bisa bermegah dengan semua pengalaman dia, dengan semua penglihatan dia. Tapi ini yang terjadi di ayat 7 dan 8. Paulus bilang ini, supaya aku jangan meninggikan diriku. Dengan kata lain, supaya Paulus jangan sombong, Tuhan kasih dia duri dalam daging. Dan 3 kali Paulus berdoa, Tuhan singkirkan duri ini. Tuhan bilang tidak. Dan Tuhan bilang cukuplah, kasihkannya bagi. Berapa banyak dari kita yang berdoa seperti saya, seperti Paulus, Tuhan tolong singkirkan penyakit ini. Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan tolong singkirkan masalahku. Tuhan tolong singkirkan pergumulanku. Dan kita seringkali bertanya-tanya, Tuhan, mana? Kok masalahnya masih ada? Kok penyakitnya masih ada? Kok pergumulannya masih ada? Karena seringkali jawaban Tuhan bukan seperti yang kita mau. Seringkali Tuhan tidak menyingkirkan penyakit kita, pergumulan kita.
Tapi dia berkata cukuplah kasih karunia bagimu. Karena lewat kelemahan kita, lewat pergumulan kita, kita sedang diajar untuk percaya pada Tuhan, bukan pada diri kita. Untuk bergantung pada kuasa Tuhan, bukan pada kemampuan kita. Amin. Saya berdoa hari ini setiap dari kita, opa, oma yang muda-muda, mari kita belajar. Saya kita gak suka dengan kelemahan kita. Kita gak suka karena makin kita berumur, kita merasa makin gak berdaya. Kita merasa makin gak bisa ngapa-ngapain. Dulu waktu muda kita berpikir, wah, aku bisa lakukan apa saja. Tapi butuh waktu. Seiring perjalanan, kita belajar betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Tetapi saya berdoa di waktu-waktu ini, makin hari kita belajar. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kita bisa percaya kepada Dia. Amin. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah selesai, kami berdoa supaya apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami, menguatkan kami di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah pergumulan kami. Ajak kami untuk percaya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu keterbatasan kami sadar seringkali kami pernah melakukan banyak hal, tetapi kami tidak bisa. Hari ini ajak kami untuk belajar bahwa Yesus cukup bagi kami. Ajak kami untuk belajar karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kami. Maka kondisi kami tidak menentukan siapa kami. Tetapi apa yang Yesus lakukan, itu yang menjadikan kami sempurna, berharga, dan diterima oleh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.